Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PKM Karsa Cipta Universitas Muslim Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah karya dengan judul Otomatisasi Sistem Pengairan Sawah Berbasis Internet of Things yang dibimbing langsung oleh Bapak Ahmad Fadil STMT, diketuai oleh Muhammad Yusril Ihsan dari Fakultas Teknologi Industri, Ernawati dari Fakultas Pertanian, dan Muhammad Syawal dari Fakultas Ilmu Komputer. Data Badan Pusat Statistik 2019 menunjukkan luas lahan baku sawah di Indonesia yaitu 7.463.948 hektar, dengan Provinsi Sulawesi Selatan menempati urutan keempat produksi padi tertinggi. Namun, 2 tahun terakhir terjadi penurunan produksi di Sulawesi Selatan sebesar 898.449 ton gabah kering giling. Kami telah mencari informasi melalui berbagai literatur dan media, dan juga dari pengalaman pribadi kami sebagai petani, dan ditemukan berbagai kendala yang dialami oleh petani diantaranya. Yang pertama, pencurian air. Yang kedua, manajemen pengaliran air yang sulit. Yang ketiga, sulitnya deteksi dan penanganan banjir akibat hujan deras. Berdasarkan masalah tersebut, kami menemukan sebuah solusi yang kemudian kami angkat dalam PKM Karsa Cipta ini, yaitu otomatisasi sistem pengairan sawah berbasis Internet of Things. Pematang sawah berbasis Internet of Things ini didesain dapat melakukan monitoring keadaan air sawah, melakukan pengendalian jarak jauh, dan dapat melakukan penanganan dini terhadap berbagai masalah. Arduino Mega sebagai otak dari sistem ini yang berperan sebagai pengendali dalam sistem kontrol dan instrumentasi. Motor DC yang berfungsi untuk membuka dan menutup pematang sawah yang telah kami rancang. SIM 800L berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal atau data. Water sensor berfungsi mendeteksi keadaan air di sawah. Aplikasi Smart Irrigation yang berfungsi sebagai media monitoring dan penanganan dini terhadap masalah petani. Untuk memahami bagaimana mekanisme alat ini, kami mengilustrasikan ke dalam beberapa skenario kasus sebagai berikut. Skenario pertama, pada fase tertentu, ketersediaan air sangat penting untuk mendukung pertumbuhan padi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kasus pencurian air sering terjadi, terutama di musim kemarau, yang dilakukan oleh oknum petani tidak bertanggung jawab, dikarenakan sulitnya petani melakukan pengawasan setiap saat. Berikut ini ilustrasi alat dalam menangani kasus pencurian air. Seorang petani dalam menanam padi di sawahnya. Pada malam hari, di saat si petani sudah pulang ke rumahnya, seorang oknum membuka pematang sawahnya, sehingga sawah si petani mengalami kekeringan. Dengan adanya alat ini, petani mampu mendeteksi secara dini pencurian air di sawahnya, sehingga petani dapat melakukan penanganan secara cepat. Skenario kedua, manajemen air sangat penting dilakukan karena posisi atau letak sawah setiap petani tidak semuanya berada dekat dengan saluran utama. Untuk sawah-sawah yang jauh dari saluran, harus mengalirkan air melalui sawah petani lain. Namun, di lapangan sering terjadi miskomunikasi antara petani, sehingga mengakibatkan kerugian petani lain. Misalnya, kesalahan pemilihan rute untuk mengalirkan air karena kurangnya informasi mengenai sawah sekitar, seperti kegiatan pemupukan, penyemprotan hama, dan lain-lain. Dengan adanya alat ini, petani dengan mudah mengetahui jalur untuk mengalirkan air yang tidak merugikan orang lain melalui fitur cek rute aman yang melibatkan ketua kelompok tani dalam penentuan jalur pengaliran yang paling tepat. Skenario 3, banjir yang terjadi dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan padi rebah karena lemahnya kekuatan batang padi, sehingga dapat menurunkan kualitas gabah yang dihasilkan, dan sulit dalam proses pemanenan karena harus dipanen secara tradisional. Berikut ini ilustrasi alat dalam menangani banjir karena hujan deras. Padi di sawah wilayah A sudah memasuki fase pemasakan kurang lebih 100 hari saat terjadi hujan deras, sehingga terendam selama beberapa hari karena lambatnya penanganan dini dari petani. Dengan adanya alat ini, banjir dapat terdeteksi melalui sensor, dan ketua kelompok tani dapat melakukan penanganan dini dengan membuka pintu pematang sawah yang kami rancang melalui aplikasi, sehingga banjir lebih cepat surut. Kesimpulan, dengan terselesaikannya 3 masalah yang kami angkat, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani dengan menambah frekuensi panen,
Rata-rata frekuensi panen petani sawah irigasi di Sulawesi Selatan saat ini maksimal 5 kali per 2 tahun. Kedepannya, dengan terrealisasinya alat ini, didukung dengan penanganan hama penyakit terpadu, dapat meningkatkan frekuensi panen petani menjadi 7 kali per 2 tahun. Dan juga diharapkan alat ini mempermudah petani dalam pengawasan dan pengontrolan jarak jauh, sehingga baik generasi muda pun tertarik menjadi petani. Proyeksi kedepannya, di tahun 2021 akan diadakan pengkajian untuk penerapan alat ini pada jenis sawah tidak hujan. Di tahun 2022, mempelajari ketinggian air, suhu, pH air yang optimal pada setiap fase pertumbuhan padi, dan mempelajari varietas yang cocok dengan masa tanam tertentu. Untuk mendukung program pemerintah dalam menekan perkembangan COVID-19, produk ini dialihkan menjadi produk digital, yaitu virtual prototype, dikemas dalam bentuk video animasi yang menarik dan dikerjakan total secara daring. Mari kita bersama-sama memerangi COVID-19 dengan tetap menjaga jarak, memakai masker, dan taat pada protokol kesehatan. Kami, tim PKM Karsa Cipta Universitas Muslim Indonesia, mengucapkan banyak terima kasih dalam menyaksikan video animasi produk kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.